Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Untuk semangatnya mana? Pada hari ini ada yang berangkat? Ya, yang nggak berangkat karena apa? Kalau sakit mudah-mudahan cepat Sembuh. Baik, di sini kita sebelum belajar kita mulai, di sini kita harus membuat keyakinan kelas. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan itu, ya. Anak-anak pernah lihat orang naik motor pakai helm? Kenapa pakai helm? Satu, mengikuti peraturan. Yang kedua, menjaga keselamatan. Nah, orang yang mempunyai keyakinan kelas, inilah yang disebut dengan menjaga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan. Ini keyakinan kelas. Berarti kalau keyakinan berarti nilai-nilai di dalam kelas, nilai-nilai kebajikan, nilai yang baik di dalam kelas, agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, keyakinan kelas. Kita buat bareng-bareng. Kelompok mana? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gabung sini kelompoknya. Yuk. Apa kemarin yang pertama masih ingat? Duduk pada tempatnya. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan. Yang ketiga apa? Apa? Menjaga keamanan. Boleh. Apa lagi? Kenyamanan. Ada lagi? Mengerjakan tugas. Nah, berarti ini adalah keyakinan kelas. Sekarang kalian nanti Pak bagikan ini ngisi di sini, ya. Di kertas ini satu-satu diisi. Kalian misalkan isi nomor 1. Nomor 1 duduk pada tempatnya, berarti di sini tidak boleh jalan-jalan. Isinya di sini nomor 1. Kalau dia nulis nomor 1. Kalau saya mau milih nomor 3, menjaga kenyamanan, berarti isinya tidak boleh ribut. Satu misinya nggak usah banyak, misinya cuma 1, ya. Namanya nggak usah ditulis, langsung ditulis 3 terus apa gitu ya. Langsung tulis pakai pen, ya pakai pen. Yang kuning, kuning aja kalau begini. Kalau sini kuning. Yuk isi, jalan kan, nanti tempel depan. Cepetan isinya. Langsung diisi, langsung dibungkus, langsung ditempel di tempat tulis ini. Ya langsung ditempel di sini. Langsung depan, tempel. Ini, kan tempelnya gini. Langsung ditempel dan sudah. Gini contoh tempelnya lihat nih. Nah, ditempel gini. Nah, terus bawahnya sini lagi, bawahnya lagi. Nah, bawahnya. Jadi dia kan tempelannya ke sini. Nah, ini yang
yang tulisnya dong. Salah kan? Nah, ganti. Jadi jangan kayak gini, jangan begini. Harus ke sini nulisnya. Kalau nggak cukup nyambung bawahnya. Kok di atas ya, Bang? Itu warnanya apa? Yuk. Terus angkat tangan. Sebelahnya ada apa? Sebelah. Jangan. Nah, terus yang sebelahnya bawahnya. Lurus ke bawah. Kalau biru semua lurus ke bawah. Nah. Ini kuning di sini kuning. Tempel. Udah? Hijau, biru, putih loh. Contohnya gini, contohnya ngaji. Udah tempel? Ya, perhatikan. Kanan. Yang warna apa ini? Warna orange. Di atasnya nggak ada nomornya. Ini nomor berapa yang ditulis? Buang sampah pada tempatnya. Berarti nomor? Nomor? Nomor 2. Jadi nilai. Nomor 2. Terus mengerjakan tugas nomor 4. Terus lagi tidak boleh jalan-jalan. Nomor berapa? Nomor 1. Tidak boleh jalan-jalan. Nomor 1. Duduk pada tempatnya. Nomor 1. Duduk pada tempatnya nomor 1. Menyapu halaman. Nomor 2. Tidak bertengkar. Nomor 3. Tidak boleh jalan-jalan. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2. Tidak boleh ribut. 3. Tidak boleh jalan-jalan.
Tidak boleh jalan-jalan. Duduk pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Menyapu dalam kelas. Tidak boleh jalan-jalan. Mengerjakan tugas. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Ya, kan? Ya. Berarti ada 4 keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Setiap hari harus kita laksanakan, anak-anak harus kita laksanakan. Karena anak-anak yang membuat, kita semua yang membuat. Jadi harus dilaksanakan, gak boleh dilanggar. Ya, gak boleh dilanggar keyakinan kelasnya. Harus dilaksanakan. Paham ya, jelas ya? Baik, kalau sudah paham, mulai besok keyakinan kelas ini tidak boleh dirusak, harus dilaksanakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, keyakinan sudah kita buat. Silakan disiapkan pelajarannya. Disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak semuanya? Ibu bapak jangan berlebat. Semangat semuanya? Terima kasih kepada Bapak Muhammad Effendi, SPDI selaku Kepala Sekolah SD Dewan Subari yang kami hormati, kepada Dewan Guru yang kami hormati, anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita masih terlibat nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan saya di sini Adi Wiranto, SPDI CKB Angkatan 7 dari SD Dewan Subari, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, akan menyampaikan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Aksi nyata 1.4. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, guru hebat yang kami hormati, budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu, anak-anak sekalian membayangkan ya, dibayangkan memegang sesuatu yang berharga. Di dalam pegangan ini memegang sesuatu berharga. Kemudian teman mau melepaskannya. Nah, teman mau melepaskan. Nah, terus apa yang akan terjadi dengan apakah kita mau melepaskan dengan genggaman tangan kita atau orang itu akan berusaha? Siapa yang menjadi kontrol di situ? Siapa yang mengontrol di situ? Apakah yang memegang atau yang melepaskan? Nah, ini nanti akan kita lihat ke depannya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, pada dasarnya kita ini nggak bisa mengontrol orang. Ya, kita nggak bisa mengontrol anak. Tapi ketika kita anak manut dengan kita, itu sebenarnya dia nggak mau, sebenarnya dia itu mau dikontrol, bukan dia manut dengan kita. Makanya ketika kita melihat anak itu menurut dengan kita, dia nggak menurut dengan orang lain, artinya dia itu memang mau dikontrol sama kita. Dia nggak mau kita yang kontrol, dia maunya dia sendiri. Dia nggak mau dikontrol orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah tidak mau dikontrol orang lain. Dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang Bapak banggakan, budaya positif. Kalau sudah ngerti budaya pasti sudah tahu itu kebiasaan. Kemudian positif itu yang baik, disiplin positif dan nilai kebajikan. Lanjut ke next berikutnya slide-nya. Masih ingat gambar ini? Gambar siapa ini anak? Ada Bapak Pendidikan Nasional. Kalau kita lihat di sini,
Disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini adalah nilai kebaikan yang akan membawa keberhasilan suatu pendidikan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, yang maksudnya di sini adalah kalau kemarin mungkin guru-guru ini sudah sempat mendisiplinkan anak-anaknya untuk bekerja untuk bergotong royong. Ya. Namun disiplin ini memang harus kita laksanakan dengan kuat. Karena kalau nggak kuat dari dalam diri sendiri, disiplin harus dari dalam diri sendiri. Kalau dia dari luar, dia nggak akan kuat. Tiap hari nggak akan kuat disiplin itu harus dari dalam diri kita sendiri. Contoh, ya. Contoh hal kecil saja. Kalau kita merasa disiplin dari diri kita sendiri, kita pasti tahu kewajiban kita. Contoh anak-anak saja kalau disiplin, kalau dia lewat, dia lihat itu sampah, pasti dia akan ambil. Itu artinya disiplin dari dalam diri sendiri. Tapi kalau dia disiplin dari orang lain akan menunggu perintah, ambil sampah itu baru disiplin dari orang lain. Nah kalau dari dalam diri sendiri, insya Allah itu akan bersifat kekal baik. Lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila atau kita sering sebut 3P. 3P yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah sudah pasti setiap murid anak didik kita itu menjalankan keyakinan mereka masing-masing, kemudian melaksanakan agamanya masing-masing. Mandiri. Nah, mandiri ini yang susah. Untuk mandiri di sini maksudnya adalah mereka bisa mengerjakan sesuatu tanpa disuruh, mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Setiap hari mereka akan masuk kelas, jam masuk kelas akan doa. Itu nggak akan disuruh, nggak akan disuruh kalau dia mandiri. Kemudian bawa sapu, bawa cangkul, itu akan membersihkan sendiri kalau waktunya kerja bakti. Nggak akan disuruh. Anda saya seperti apa ya bahasa Jawanya? Ini nggak usah disuruh. Kemudian bernalar kritis seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika seorang anak itu berjalan, dia melihat sampah, kalau bernalar kritis dia akan ambil sampah itu, karena dia tahu bahwa itu adalah sampah yang harus dibersihkan. Itu. Kemudian berkebinekaan global. Maksud di sini berkebinekaan global adalah bahwa kita ini tidak semuanya sama. Kita semua ada perbedaan, dan disitulah dia harus bisa menerima perbedaan itu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong sudah sering kita laksanakan setiap hari Jumat, kita sudah sering bergotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif adalah ketika seorang anak kita mengajar, anak akan bertanya. Tapi kalau anak nggak bertanya, dia nggak akan kreatif. Ya, jadi anak-anak harus sering bertanya kalau diajarkan. Kalau nggak bisa langsung bertanya. Ya, langsung bertanya. Ya. Lanjut. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, teori motivasi pertama, motivasi orang berperilaku, kita mulai perilaku, menurut kita berperilaku itu ada 3 sebab, ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa murid mengerjakan PR? Pasti dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari muridnya, dari gurunya. Ini 3 motivasi perilaku. Kemudian kenapa kok dia mencukur rambutnya? Karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ini. Jadi yang ketiga ini adalah yang paling baik untuk motivasi perilaku manusia, yang ketiga. Kalau untuk yang kedua ini nggak akan bersifat permanen, dia akan hilang. Ketika nggak ada imbalan, dia akan berperilaku seperti awal lagi. Ketika dia misalkan berperilaku kurang baik, ketika dijanjikan siapa yang besok berangkat lebih pagi akan dapat hadiah. Nah, ketika ada imbalan itu dia akan berperilaku untuk mendapatkan hadiah, penghargaan.
Tapi ketika nggak ada terus hilang hadiahnya, dia akan berlaku buruk lagi, dia akan berangkat siang lagi, dia akan pagi berangkatnya. Ini kalau dia karena penghargaan, karena ingin mendapatkan ibadah. Ini. Nah, yang bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Lanjut, motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita lakukan ibu sekalian, tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Saya baru tahunya di PGP inilah baru saya sadari. Kalau ternyata ini dibahas lama, ini dibahas lama. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini Bu. Jadi ketika kita menjadikan seorang anak mendapatkan hadiah, hadiah yang terbaik itu sebenarnya bukan berupa benda, bukan, ya, tapi berupa apresiasi di depan teman-temannya. Karena apa? Karena kalau berupa benda itu nggak akan permanen. Ketika dia sudah nggak ada dia nggak akan belajar lagi. Jadi dia belajar itu karena dia, bukan karena dirinya sendiri. Karena dia. Aku bertanya kemarin apa itu? Karena kemarin ada Pak, kalau saya nggak juara 1 Pak, atau juara 2, saya akan dimarahi oleh bapak saya. Jadi motivasinya itu karena dia, belajarnya itu karena dia. Ini perlu kita jelaskan sama anak-anak kita, agar mereka untuk mendapatkan hadiah itu jangan dijadikan motivasi, jangan dijadikan alasan kalau dia ingin belajar, kalau dia pintar. Itu. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosen 1996. Ini. Jadi ketika restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid, ini lebih selanjutnya nanti diajarkan. Nah, berhubung dengan restitusi tadi ibu sekalian, anak-anakku, dalam pembentukan keyakinan sekolah, seandainya kita melihat ibu-ibu bapak sekalian, anak-anak, ketika kita melihat orang memakai helm, apa yang terpikir kita? Kenapa dia pakai helm? Kenapa dia pakai helm? Off dulu ya. Kenapa dia pakai helm? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang memakai masker, apa tujuannya seperti memakai masker? Kita lihat yang pertama, kenapa orang memakai helm? Pertama yang pasti dia mengikuti peraturan. Yang kedua, dia untuk menjaga keamanan atau menjaga apa? Keamanan, menjaga keselamatan. Nah, ketika kita menjaga keselamatan, itulah yang disebut dengan keyakinan. Ketika menjaga keselamatan. Kemudian untuk yang pakai masker, menjaga kesehatan, itu yang disebut dengan keyakinan. Kalau di kelas kita bentuk peraturan, kita bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh seluruh warga kelas dan disepakati oleh warga kelas, sehingga ketika terjadi anak melakukan pelanggaran, tidak ada kesepakatan kelas. Ya, tidak ada kesepakatan kelas. Kamu melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Ya. Jadi kita berusaha untuk membuat kesepakatan kelas di dalam satu kelas. Ini bukan peraturan, tapi kesepakatan. Artinya apa toh bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau dia tadi peraturan, orang memakai helm itu peraturan. Tapi kalau menjaga kesehatan, menjaga keselamatan itu keyakinan. Nah,
artinya keyakinan ini lebih luas atau di sini disebut bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini contoh lagi, misalkan ada keyakinan kelas dilarang ribut. Nah, kemudian apa rinciannya dilarang ribut? Berarti dia tidak boleh jalan-jalan. Ini harus ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada kasus ibu. Ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Bita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini, kira-kira melakukan hal ini dari kebutuhan si Doni ini 5 kebutuhan manusia ini, dasar manusia ini. Si Doni ini masuk yang mana kira-kira? Apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, atau kesenangan kira-kira yang dilakukan si Doni? Ini. Kira-kira si Doni ini yang mana maksudnya? Ya, minta bekal makan siang dengan makan. Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apa Ibu? Apa yang dilakukan ini? Kalau saya yang pertama, Doni itu termasuk dalam urutan yang nomor 5, Pak. 5 ini? Ya, kesenangannya mengganggu dan meminta itu. Kesenangannya mengganggu dan meminta itu adalah sebuah kesenangan. Iya. Ada lagi? Ibu guru yang lain? Atau mungkin anak-anak yang Doni ini dasarnya itu apa ini? Apakah kesenangan atau kebebasan atau penguasaan atau kasih sayang dan menerima atau kebutuhan bertahan hidup? Bisa jadi penguasaan, Pak. Penguasaan itu kunci penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada lagi kesenangan dan penguasaan. Nah, baik ya, kita lihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Karena si Doni ini sering kita jajan temennya. Apa yang dilakukan Ambar? Kita nggak langsung bisa memarahi. Apalagi kita panggil Doni ke sini, nggak bisa. Ya. Kita harus ngerti kenapa si Doni seperti ini. Nah, kenapa dia seperti ini? Jangan sampai kita langsung tanya, kamu nggak boleh seperti itu nggak baik, jangan dilakukan. Tapi kita nggak tahu alasannya itu kenapa dia seperti itu. Ini yang harus kita cari jawabannya, bukan cari kita jawab ya kita salahkan, tidak, tapi cari jawabannya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya kebutuhan bertahan hidup ini adalah makanan atau rumah, sandang, pangan, papan, atau kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia masuknya ke sana karena dia ingin makanan tadi untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika si Doni ini mengambil jajan dan dilaporkan sama si temannya pada Bu Ambar, maka Bu Ambar pun akan memanggil si Doni, dibawa ke kantor, diomongin. Ternyata apa? Ternyata si Doni melakukan itu tadi. Rupanya dia jarang untuk dikasih sayang sama orang tuanya atau kasih sayang sama gurunya. Ini. Jadi dia ingin dipanggil sama gurunya, ingin diajak berdiskusi sama gurunya, kemudian ingin diomongin sama gurunya. Ketika itu diterima. Kayak kelas 1 kayak si itu kebutuhan diterima, karena sama teman-temannya nggak diterima. Iya. Kebutuhan dasar manusia ini ya kebutuhan diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Nah ini penguasaan. Ya, dia menganggap dirinya itu mampu karena dia berhasil merebut dari makanan teman-temannya. Ini. Kemudian kebebasan
Karena dari rumahnya bisa jadi dari rumahnya dikasih tempe terus ketika bawa bontros. Jadi dia pengen yang lain, pengen bebas, mau cari makan temennya diambillah punya temennya. Masa tiap hari makan tempe terus karena orang tuanya bawain tempe terus sama bontrosnya gitu. Dia pengen bebas, pengen makan yang lain. Ini. Kalau kesenangan seperti yang disampaikan juga tadi, ini adalah merupakan kesenangan. Bisa dia masuk ke dalam kesenangan ketika dia merasa mengerjain temennya atau mengambil makanan temennya tadi adalah dia senang ganggu temennya, itu adalah suatu kesenangan. Ada seperti ini, murid seperti ini ada, ya, ada. Senangnya ini cuma dia ganggu temennya aja. Ini kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasarnya memang dia seperti itu. Ya, itu. Kalau dia, kenapa dia mengganggu? Kenapa dia sering mengganggu temennya? Nah, ini yang harus kita cari sebabnya. Ini. Ya. Ya. Lanjut. Ya, ini. Kemudian restitusi. Ya, 5 posisi kontrol. Ini untuk menghadapi tadi. Yang pertama kita ini sebagai guru, sebagai pendidik, atau yang pertama adalah sebagai penghukum. 5 posisi kontrol ini kita masuk kemana? Kalau kita masuk ke penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, bersuara lebih lembut. Kalau dia membuat merasa bersalah, dibuat merasa bersalah itu, karena dia melakukan kesalahan. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya memaksa murid melalui persuasi. Ya. Teman ini ada negatif, ada positifnya. Nanti kita lihat slide berikutnya. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah posisi seorang pendidik, adalah seorang manajer. Bukan penghukum, bukan pembuat bersalah, bukan teman, bukan pemantau, tapi manajer. Tapi sering kita lakukan adalah yang mana itu yang sering kita lakukan, keterlaluan ke penghukum. Ya, padahal sebenarnya penghukum ini nggak akan membuat anak berubah. Saat itu aja dia berubah. Tapi ketika nggak dilihat dia akan melakukan kesalahan yang sama. Ini penghukum. Lanjut. Nah, ini restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari 3 sisi ini, ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita bisa yang pertama menstabilkan identitas. Kita panggil anak itu, kemudian kita tanya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biar anak nggak merasa bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi anak diomongin seperti itu. Oh, berarti saya ini bukan saya aja yang bersalah. Jadi nggak merasa bersalah. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Contoh, misalkan tadi merebut makanan temennya tadi. Mengapa kamu melakukan itu? Mungkin ada cara lain selain merebut makanan itu. Nah, ini dikasih tahu anak-anaknya. Kemudian keyakinan apa yang telah kita sepakati, validasi tindakan yang salah. Kita sudah membuat keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas menyebutkan nomor 2 bahwa kita tidak boleh mengganggu teman yang lain. Nah, itu keyakinan kita buat bersama. Jadi sampai melanggar itu nggak boleh. Itu keyakinan yang sampai buat sendiri. Itu sama anak didiknya. Tanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan itu, melakukan kesalahan itu, kamu ingin menjadi apa sebenarnya? Jadi kita nggak langsung memarahi, nggak langsung memarahi. Jadi dicari penyebabnya. Inilah namanya restitusi. Ya. Lanjut. Nah ini Bu,
Pak, perkataan 5 posisi kontrol yang penghukum tadi. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Penghukum. Jadi hanya cara dia sendiri. Jadi nggak melihat peraturan. Pokoknya menurut dia itulah yang terbaik. Ini penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, dia akan ngomong sama anak didiknya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, di mana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini membuat bersalah, dia membuat perasaan bersalah. Ini. Jadi dia merasa bersalah. Ini. Lanjut. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Di sini bapak tak di sini. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya pikir ibu teman saya, tapi nggak mau bantu. Akhirnya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena selalu mengharapkan bantuan dari bapak dan ibunya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut, hanya untuk satu guru saja, untuk wali kelasnya saja. Ini karena dia merasa bahwa dia itu adalah temannya. Kalau nggak yang nyuruh wali kelasnya, gurunya wali kelas nggak akan menjalankan, karena dia merasa temannya dengan ini, ya. Dan tidak untuk guru orang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini, ya, anak-anak ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi semuanya itu adalah guru kita, orang tua kita, ya. Selanjutnya, sebagai pemantau, seorang guru akan bertanya kepada anaknya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, catatan, daftar teks. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori human response yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sebagai pemantau. Lanjut. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang sering yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Yang kita katakan kepada seorang anak didik, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang dibuat oleh satu kelas di warga kelas tadi. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini. Jadi dia ingat keyakinan yang dibuat dalam satu kelas. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya. Jadi ketika kita yang sering kita lakukan, saya sendiri Bu, ketika sering melakukan, kita ini kebanyakan nggak sebagai manajer, sebagai nggak manajer, mungkin kesabaran kita yang kurang. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk kita ini sebagai manajer. Jadi kita cari alasannya kenapa dia melakukan itu. Ya. Baik Ibu sekalian, ini terima kasih sudah selesai. Salam bahagia untuk kita semua. Selanjutnya belum ada sesi pertanyaan Ibu sekalian. Gak usah banyak-banyak pertanyaannya. Anak-anak boleh bertanya.
Silakan untuk beri pertanyaan, satu atau dua boleh pertanyaannya. Ya. Silakan. Ya Bu ya. Anak-anak boleh bertanya. Silakan. Ada yang bertanya atau tidak? Ya. Saya harapkan ada yang bertanya. Karena biar kelihatan kita ini belum benar-benar menguasai tentang restitusi ini atau tentang budaya positif ini. Budaya positif di sekolah kita ini kalau kita lihat belum berjalan dengan baik. Karena apa itu sekalian? Contoh hal kecil saja. Seharusnya dimanapun tempat pendidikan itu tanda masuk itu pasti ada. Itu lonceng atau bel itu pasti tanda masuk. Nah kita di sini tanda masuknya bukan itu, tapi gurunya datang. Guru datang termasuk itu tandanya. Nah, ya punya. Ini yang harus kita ubah, harus kita ubah. Itu loh. Ya. Kita harus ubah. Karena apa itu sekalian? Ketika seorang melewati sekolah kita lihat jam 8 atau setengah 8 belum masuk, padahal kita sudah ada di dalam kelas kita merasa kita sudah masuk. Tapi ketika ada teman guru kita yang belum masuk, anak-anak masih di luar, masih jalan-jalan, ini akan bernilai negatif. Semua anak belum masuk, padahal kita sudah masuk sebagai guru kita. Ini yang harus kita perbaiki. Ya, kita berusaha memperbaiki ini. Walaupun gurunya belum datang, kalau sudah masuk. Ini harus kita tekankan pada anak didik kita. Jangan menunggu bapak ibu guru datang. Ada kadang-kala bapak ibu guru datang rumahnya jauh sehingga dia datang terlambat. Ada dia rumah halangan, dia datang terlambat. Jadi ketika ini yang perwakilan ini kelas 45 ini, ketika guru belum datang sudah masuk. Ya, anak ya. Ketika dia masuk, walaupun misalnya gurunya belum datang, karena sudah dia masuk, ini namanya disiplin yang kuat tadi. Kalau ini belum kuat dalam diri kalian gak akan masuk. Guru mengenai atau guru nanti akan masuk. Ya. Jadi harus kalau jam masuk harus masuk. Ketua kelas ini perwakilan dari kelas 5, ini perwakilan dari kelas 4. Besok kalau jam masuk. Jangan malah sebaliknya diajak keluar. Gurunya apa kok? Terbang yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, mari. Ada yang bertanya? Pas. Gak ada yang bertanya? Kak. Saya punya anak didik yang lumayan sifat yang negatif. Ya, sebelumnya saya wali kelas dari kelas 1, Pak. Saya mempunyai anak didik yang lumayan untuk sifat perilaku yang ke arah negatif. Menurut Bapak, sikap saya untuk menghadapi siswa tersebut bagaimana, Pak? Saya harus memposisikan untuk sebagai manajer sepertinya sangat berat. Menurut Bapak, saya harus posisi di mana supaya anak itu ada perubahan yang harus total perubahannya, setidaknya ada yang perubahan ke arah positif ini, Pak. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaannya cukup bagus ya. Dibuka menit yang posisi 5 posisi kontrol ya. Bukan ini yang satu yang dari mana dia tadi? Nah ini ya, 5 posisi kontrol tadi yang di dosen. Yang pasti dan tidak diceritakan ya. Yang Bu Ambar tadi, sama Bu Ambar tadi. Yang Bu Ambar. Ya, Bu Ambar tadi yang harus kamu sabar. Nah, ketika seorang anak, kita sebagai pendidik ini sebenarnya harus menguasai ilmu psikologis, ya, ilmu psikologis tentang kejiwaan anak. Bukan hanya tentang cara kita mengajar saja. Sebagai di sini kita cari asal mulanya, keluarganya. Ya, kita cari keluarganya. Latar belakang anak ini, ya, yang ada latar belakangnya. Kenapa anak itu melakukan ini saja?
Kenapa dia melakukan kesalahan? Ya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Terus bila perlu kita rundingan, kita musyawarahkan dengan orang tua, kita panggil orang tua, kita musyawarahkan dengan orang tua. Jadi nggak selalu guru itu yang disalahkan, nggak selalu guru yang disalahkan ketika menghadapi murid. Karena apa? Karena ketika murid pulang dengan hasil yang jelek, dengan nilai yang jelek, padahal dia rajin belajar, padahal dia pintar, tapi dengan hasil yang jelek, itu hanya akan menyalahkan gurunya saja. Ya. Bisa jadi ketika dia nilainya bagus, dia hanya mencontek dari temannya. Jadi orang tua di rumah itu percaya anakku ini pintar loh. Nilainya loh, sebelumnya anakku nilainya sama terus 10, 9, 8, nilainya bagus-bagus. Kenapa kalau dirapat jelek? Ini harus tahu latar belakangnya. Orang tua harus ngerti. Kalau orang tua nggak ngerti, dia akan bisa menyalahkan gurunya. Ini. Kemudian tentang kasus kelas 1 tadi, kelas 1, yang kita mungkin bisa menganggap bahwa itu adalah kekurangan dari psikologisnya, ya, dari pemikirannya. Karena memang sebelum dia masuk sekolah, saya sudah komunikasi orang tua pun sudah menyampaikan bahwa anak ini seperti ini. Jadi kalau kita mau mengubahnya secara langsung itu nggak akan bisa. Dia akan berubah sesuai dengan perjalanan umur, perjalanan psikologisnya. Ya, ini. Karena apa? Karena apa itu sekalian? Ya. Mungkin kalau kena peraturan harus dinaikkan. Nah, itu peraturan. Kalau nggak ada peraturan, tidak dinaikkan. Ya. Tapi karena pemerintah pusat, karena pemerintah ini beranggapan bahwa itu akan berkembang dengan psikologisnya, pemikirannya akan berkembang dengan sejalannya waktu. Ini yang kita pegang seperti itu. Makanya ketika anak sebodoh apapun dia akan itu. Yang penting kita di sini adalah kita jalankan sebagai manajer kita. Kita bimbing saja. Untuk hasilnya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Tugas kita membimbingnya saja. Ya. Itu. Tapi ketika orang tua menyampaikan, kita harus punya alasan. Ketika orang tua berargumen, kita harus punya alasan. Seperti kemarin, orang tua ngomong dengan saya, Pak, kenapa kok bukunya ini setiap pulang di rumah disobek-sobek karena saya? Kata anak saya yang menyutek temennya. Apa argumen saya? Pak, seandainya Bapak menanya seperti itu, pasti jawaban anak seperti itu. Kalau anak menjawab ini yang saya sobek, Bapak marah sama anak Bapak. Dia pasti ngomongnya temennya. Karena ada kebutuhan dasar penguasaan ini tadi. Dan kebebasan. Dia bebas ada di dalam kelas. Itu kebutuhan dasar mereka saat itu memang dia ingin bebas. Ini. Dan kesenangan, itu suatu kesenangan. Dia nyobek-nyobek itu suatu kesenangan. Karena tiap hari dia nyobek-nyobek kertas. Ini kebutuhan dasar dia memang seperti itu. Ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus menjelaskan kepada orang tuanya kejadian yang sebenarnya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian anak-anak. Cukup? Ya, cukup ya, Pia. Cukup, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat, kalian. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat menjalankan dari budaya positif yang mungkin selama ini kita belum menjadi contoh. Kita bisa menjadi contoh. Itu saja. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Bataya